Regeneracy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hello everyone, let me introduce myself. Nama saya Revina Yani Tarigan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan hewan, yaitu Ibu Sukria MSc, yang telah mendedikasikan mengajar selama 1 semester ini. Baiklah teman-teman, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu regenerasi. Baiklah teman-teman, tidak berlama-lama lagi kita akan memasuki materi selanjutnya. Pengertian regenerasi. Regenerasi adalah proses pembaruan, pemulihan, dan pertumbuhan jaringan yang membuat genom sel, organisme, dan ekosistem tahan terhadap fluktuasi atau peristiwa alam yang menyebabkan gangguan atau kerusakan. Nah, regenerasi ini juga bisa disebut menumbuhkan kembali bagian tubuh yang rusak atau hilang. Materi selanjutnya yaitu mekanisme regenerasi. Pada beberapa mekanisme regenerasi itu sesuai dengan kerusakan atau keparahan yang terjadi. Yang pertama yaitu ada regenerasi pada hati. Hati merupakan organ yang mempunyai kemampuan regenerasi yang luar biasa. Nah, kemampuan regenerasi ini terjadi sepanjang usia manusia. Tetapi fibrosis hati yang berkembang pada saat ini lebih banyak berfokus pada bagaimana mengobati sel atau jaringan yang sakit berdasarkan patogenesis. Fibrosis hati merupakan konsekuensi patologis umum dari penyakit hati yang kronik, yang ditandai dengan pembentukan jaringan parut pada parenkim hati secara progresif sebagai respon penyembuhan luka akibat jejas yang berlangsung kronik. Regenerasi pada hati dapat jadi melalui 3 mekanisme yang dilakukan oleh sel kompeten yang berbeda. Yang pertama itu regenerasi dengan cara proliferasi. Nah, pada ini dilakukan oleh sel yang telah terdiferensiasi. Misalnya itu sel hepatosit. Sel hepatosit itu adalah sel yang melapisi sinusoid dan membentuk sebagian besar sel yang ada di hati. Kedua yaitu regenerasi melalui diferensiasi oleh sel Malthus yang membentuk sel paragenetik yang mampu membelah. Yang ketiga yaitu regenerasi oleh cadangan sel puncak atau sel paragenetik di jaringan yang mampu diaktifasi. Nah, ketiga mekanisme yang tadi itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperbaiki jaringan dan fungsinya setelah jaringan mengalami jejas. Hati dapat meregenerasi dirinya sendiri dengan cara meningkatkan kecepatan mitosis hepatosit dan meningkatkan diferensiasi sel puncak menjadi hepatosit atau kolangnosit. Sel puncak merupakan sel inage utama untuk regenerasi hati. Terdapat lebih dari 1 populasi sel puncak di hati, yaitu sel puncak residen, sel progenitor, dan sel puncak ekstrahepatis yang dapat
berdiferensiasi menjadi hepatosit dan sel epitel biliar. Yang kedua, pada epitel terutus, intestinal, dan kulit. Sel yang rusak dengan cepat digantikan melalui proliferasi sel sisa dan diferensiasi sel dari jaringan sel puncak jika membran basalnya masih utuh. Yang ketiga yaitu regenerasi jaringan dapat terjadi pada organ parenkim yang selnya mampu berproliferasi dengan pengecualian pada hati yang hanya terbatas prosesnya. Pankreas, adrenal, tiroid, dan paru-paru memiliki sedikit kapasitas regeneratif. Menurut Morgan, tahun 1984, ia mengenal dua mekanisme primer untuk pembentukan kembali bagian-bagian tubuh yang hilang. Yang pertama, regenerasi maspolasasis, yakni suatu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa untuk memulihkan kembali bagian-bagian tubuh yang hilang. Jadi, dalam jenis regenerasi ini, pemulihan bagian yang hilang itu semuanya sepenuhnya digantikan oleh jaringan lama yang tertinggal. Yang kedua, epimorfosis, yaitu rekonstruksi bagian-bagian yang hilang melalui proliferasi dan diferensiasi jaringan dari permukaan luka. Namun, regenerasi dapat pula berupa penimbunan sel-sel yang nampaknya belum terdiferensiasi pada luka dan sering disebut blastoma, yang akan berproliferasi dan secara progresif membentuk bagian yang hilang. Regenerasi kulit merupakan proses perbaikan lapisan kulit yang terjadi di seluruh area kulit, baik wajah maupun tubuh. Perbaikan ini dimulai pada lapisan epidermis. Apa itu lapisan epidermis? Epidermis salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar. Selain epidermis, ada juga stratum basal. Apa itu stratum basal? Stratum basal merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Kedua ini adalah tempat terjadinya formasi sel kulit baru. Pertumbuhan sel kulit baru ini mendorong sel kulit lama naik hingga ke permukaan. Hal ini membuat lapisan terluar epidermis, stratum corneum, dipenuhi oleh sel kulit mati sehingga perlu dibersihkan secara rutin. Regenerasi kulit sebenarnya terjadi secara alamiah setiap 14-28 hari sekali. Nah, gejala kulit ini jika terjadi pada wajah itu memungkinkan besar itu terjadi karena dalam salah satu produk perawatan wajah yang mengandung zat pengelupasan kulit yang ditujukan untuk memacu regenerasi kulit. Karena kulit cenderung kering dan bersisik karena stres, seharusnya kulit bisa beregenerasi sesuai siklusnya. Tetapi karena stres, seseorang bisa menjadi sulit tidur. Padahal saat tidur adalah waktu terbaik untuk meregenerasi sel-sel kulit. Contoh organ lain yang meregenerasi dirinya sendiri adalah usus. Sel batang usus merupakan sel yang berfungsi memelihara lapisan usus dan dapat memperbaiki diri setiap 5 hari. Saat manusia bertambah usia, kemampuan regenerasi sel batang usus terus menurun. Regenerasi anggota tubuh. Adapun regenerasi anggota tubuh amfibia antara lain, yang pertama, periode penyembuhan luka.
tahap penyembuhan luka diawali dari tepi luka dengan penyebaran epidermis dari tepi luka yang akan menutupi permukaan yang terluka. Penyebarannya dengan cara gerakan amoeboid SER yang tidak melibatkan pembelahan mitosis sel. Akan tetapi, sekali penutupan sel epidermis berproliferasi untuk menghasilkan massa sel yang berlapis dan membentuk sebuah tudung berbentuk kerucut pada anggota badan. Struktur tersebut dikenal dengan apical epidermis cup. Waktu penyembuhan luka relatif cepat, namun tergantung juga pada ukuran hewan yang beregenerasi dan ukuran luka serta faktor-faktor eksternal seperti suhu. Yang kedua yaitu periode penghancuran jaringan atau histologis. Setelah proses penutupan luka, proses lain yang sangat penting dalam regenerasi adalah terjadinya dediferensiasi didahului dengan histologis jaringan. Di dalam putung acara besar-besaran, jaringan yang telah terdiferensiasi seperti otot, tulang rawan, tulang ikat, matriks sel-sel mesenchyme yang merupakan sel awal dari jaringan yang telah terdiferensiasi tersebut. Yang ketiga yaitu periode pembentukan blastema. Sel-sel mesenchyme yang telah dilepaskan selama terdiferensiasi tertimbun di bawah epidermis. Sel-sel berproliferasi cepat dan menyebabkan epidermis menjadi semakin menonjol. Massa sel mesenchyme ini dinamakan blastema regenerasi. Nah, yang keempat yaitu diferensiasi dan morfogenesis. Jaringan pertama yang terdiferensiasi dari blastema merupakan tulang rawan. Mula-mula muncul pada ujung tulang sejati dan terjadi penambahan secara progresif pada distal bagian ujungnya. Ketika konstruksi tulang menjadi sempurna, rangka yang telah beregenerasi berubah menjadi tulang. Berikut otot berbentuk di sekitar tulang rawan, sedangkan pembuluh darah tidak jelas pada tahap konstruksi awal. Serabut saraf yang terpotong pada saat amputasi secara aksonnya tumbuh ke daerah luka dan merekonstruksi pola-pola persarafan. Di bagian luar terjadi perubahan-perubahan bentuk. Puntung anggota yang semula menyerupai kerucut, selanjutnya mulai memipih dorsventral pada bagian ujungnya. Bagian pipih menunjukkan tanda-tanda jari awal yakni korpus atau tarsus rudiment yang dinamakan plat kaki atau tangan. Selanjutnya, pola-pola pembentukan jari-jari progresif dinamai segera jari-jari sederhana muncul, terpisah satu sama lainnya. Akhirnya, anggota tubuh sempurna terbentuk dan berfungsi normal. Regenerasi anggota tubuh adalah proses dinamika yang sangat rumit dan sangat berbeda di antara berbagai spesies di dunia ini. Pada amfibi seperti kadal air dan salamander memiliki kemampuan untuk membentuk anggota tubuh seutuhnya di level manapun, bahkan setelah diamputasi. Namun, pada mamalia seperti manusia dan tikus, potensi regenerasi anggota tubuh hanya terbatas pada darah distal phalanx terminal. Dan pada regenerasi neonatus, regenerasi anggota tubuh sendiri dari 3 fase berbeda, yang biasanya dimulai dengan pembentukan regeneratif epitel yang menutupi anggota tubuh yang luka yang diakibatkan diamputasi segera setelah penyelewaian. Penutup luka, populasi merendimal sel blastema atau BC menumpuk di daerah luka secara alami. Sel-sel blastema atau BC dianggap sebagai kunci moderator utama regenerasi ujung jari, sehingga hilangnya sel-sel blastema atau BC setelah amputasi proksimal menyebabkan pembentukan perut pada mamalia dewasa.
Contoh hewan invertebrata yang dapat melakukan regenerasi pada tubuh adalah planaria dari filum Platyhelminthes. Melalui pembentukan blastema, kemampuan regenerasi planaria dipicu oleh adanya stimulus berupa luka linjuri yang diikuti oleh proses kontraksi otot pada daerah sekitar luka guna minimalkan area pada permukaan bagian yang luka. Jaringan otot tersusun dari muskulus sirkuler, muskulus longitudinal, dan muskulus obligus yang tersebar pada bagian dalam jaringan epitelial. Pada saat terjadi luka, rhabdoid cells yang tersebar di antara sel epitel berperan penting dalam menghasilkan mukus untuk menutup permukaan luka dan diduga memiliki peranan penting dalam sistem imun. Mekanisme regenerasi planaria didukung oleh pembentukan jaringan blastema serta remodeling jaringan yang telah ada sebelumnya. Proses remodeling jaringan melalui tersedianya neoblas, yaitu sel yang belum terdiferensiasi yang tersebar di seluruh bagian tubuh planaria. Selanjutnya, neoblas akan berimigrasi menuju daerah luka untuk memulai regenerasi yang diawali dengan proliferasi neoblas untuk membentuk blastema. Blastema tersebut yang akan terdiferensiasi membentuk sel dan jaringan yang rusak atau hilang akibat luka atau amputasi. Blastema yang terbentuk memulai neoblas yang tersebar di seluruh bagian tubuh planaria yang selanjutnya berimigrasi menuju di daerah luka. Jumlah neoblas yang lebih banyak memungkinkan proses regenerasi berjalan lebih cepat dan maksimal. Di anggota badan amfibi yang diamputasi. Dalam regenerasi anggota tubuh pasca amputasi yang disebut regenerasi epimifofik, regenerasi otot berhubungan erat dengan regenerasi anggota tubuh secara berkeseluruhan. Dalam sehari setelah amputasi, permukaan usea menjadi epiteliasi dan jaringan di bawahnya memasuki fase yang masih kurang dipahami, yang secara tradisional disebut fagositosis dan penghancuran. Tahap ini merupakan awal dari periode di permutasi jaringan, di mana jaringan di bawah permukaan amputasi sebagian besar kehilangan karakteristik diferensiasi matang dan populasi sel mesenkim mulai menumpuk. Yang kedua yaitu regenerasi otot mamalianya. Histologi dasar regenerasi otot rangka mamalia dijelaskan dengan baik oleh ahli morfologi dan patologi di Jerman pada akhir 1800-an, tetapi pada awal abad ke-20, regenerasi serat otot pada mamalia tergantung pada kedekatan mikrovaskular dan penyelesaian diferensiasi tergantung pada pemeliharaan, persarafan atau regenerasi saraf otot. Regenerasi serat otot mamalia yang beregenerasi sepenuhnya kembali ke fungsi kontraksi dan karakteristik biokimia yang hampir normal. Sungguhnya, hampir seluruh organisme memiliki kemampuan untuk meregenerasi struktur yang rusak, khususnya pada filum hewan. Kemampuan meregenerasi bagian-bagian yang rusak atau hilang itu berbeda-beda pada berbagai kelompok taksonomi. Daya regenerasi yang sangat tinggi umpamanya terdapat kelompok hewan invertebrata seperti Porifera, Coelenterata, dan Platyhelminthes, Annelida, dan Tunicata. Banyak spesies dari kelompok-kelompok hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menyusun kembali suatu individu baru.
tidak hanya ditunjukkan secara eksperimental, namun di alam pun berlangsung sangat umum, terutama dalam kaitannya dengan mekanisme reproduksi aksesual. Beberapa cacing pipih dan annelida yang kemampuan regenerasinya sangat efisien, biasanya memperbanyak diri dengan jalan menata kembali bagian-bagian tubuhnya yang terpotong, melintang. Pada tunisata yang hidup berkoloni dapat meregenerasi dari bagian tubuh yang relatif kecil secara teratur, membentuk tunas-tunas di mana tiap tunas memisahkan dirinya dari induknya, menata diri kembali menjadi individu. Fungsi regenerasi. Regenerasi ditafsirkan sebagai efek defersasi sementara, karena regenerasi otot mamalia dianggap tidak mungkin. Regenerasi otot mamalia telah dipelajari dari tingkat seluler dan jaringan. Proses regenerasi biasanya diawali oleh beberapa bentuk kerusakan pada serat otot, baik melalui trauma mekanisme langsung, iskemia, gangguan termal, atau bahan kimia beracun. Fase intrintik awal seringkali dipraksarsi oleh kerusakan membran, di mana aktivitasi proteaceae diaktifkan. Kalsium menyebabkan gangguan unit sarkomer. Kadang-kadang dalam beberapa menit setelah kerusakan diikuti oleh fase invasi serat otot yang rusak, bersamaan dengan pembuangan fagostik dari serat otot yang rusak adalah sel-sel satelit yang terkait dengan serat otot tersebut. Pada mamalia, satu perbedaan karakteristik antara serat otot yang diregenerasi dan serat asli adalah kegigihan inti pusat serat yang diregenerasi.